Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu kader sekalian. Hari ini kita mau membahas keterampilan dasar selanjutnya yang nomor 8, yaitu menjelaskan hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan normal, kurang, dan tindak lanjutnya. Yang pertama kita bahas pertumbuhan tidak lanjut yang tidak naik ya. Pertumbuhan yang statusnya tidak naik. Jadi tidak naik itu ada 3 macam ya, seperti ini. Yang pertama naik tapi tidak dikuat ya. Di sini tertulis berat badannya itu adalah 70 gitu ya, 70 kemudian ke naik ke 7,2. Ini atau yang ini ya. Ini 6,4 ke 6,8. Ini kalau nggak salah KBM-nya itu eh, 500 gram ya kalau nggak salah. Ini berarti kurang 1 on gitu ya. Tergantung KBM-nya ya, ibu-ibu kader. Jadi ini disebut naik tapi tidak adekuat gitu. Kalau nggak salah ini naiknya 300 gram ya. Jadi ini kurang juga gitu. Harusnya harusnya adalah eh, 7,3 gitu ya. Kemudian untuk yang berat badan tetap itu mendatar seperti ini garisnya. Jadi kemarin 6,5 sekarang 6,5. Kemarin 7,7 sekarang 7,7 gitu ya. Kemudian berat badan turun itu seperti ini garisnya gitu ya. Jadi kemarin 7,7 sekarang 7,4. Kemarin 8,5 sekarang 8,2 seperti ini. Apa yang harus kita lakukan pada saat berat badan anak turun? Kita harus menyampaikan pada orang tua yang pertama apresiasi ya, tetap diapresiasi orang tuanya karena sudah mau datang ke posyandu. Itu sudah merupakan effort dari orang tua yang mau datang ke posyandu. Jangan sampai kita memberikan kata-kata yang kurang menyenangkan kepada orang tua, nanti mereka nggak mau datang lagi ke posyandu gitu ya. Terus habis itu setelah mengapresiasi kita tanya gitu ya, kita eh, tanyakan kenapa kok berat badannya kok tidak naik gitu ya. Misalkan karena diare gitu ya, ditulis di sini Bu, diare gitu. Karena batuk pilek, ditulis batuk pilek. Jadi kita bisa mengidentifikasi nggak naiknya kenapa. Apakah nggak naiknya memang karena dia nggak mau makan, ya ditulis di sini GTM gitu ya, gerakan tutup mulut atau tidak mau makan gitu di sini. Kita bisa mengidentifikasi kenapa kok bayi ini beratnya tidak naik. Atau misalkan kalau dia itu kok berat badannya itu naik terus, ya, berat badannya itu turun terus padahal makannya enak gitu ya. Itu berarti mungkin ada penyakit infeksi yang harus kita identifikasi. Apakah dia batuk pilek? Kadang-kadang itu nggak batuk ya Bu ya. TB itu kadang-kadang itu nggak batuk ya anak-anak itu. Tapi dia bisa menyerang kelenjar. Jadi ada benjolan di sekitar area leher gitu ya. Jadi kalau berat badan itu 3 kali tidak naik, 2 kali atau 3 kali tidak naik, itu bisa dirujuk ke puskesmas untuk mengikuti program mantok ya. Jadi nanti akan diberikan suntikan di area lengannya gitu ya, untuk kemudian 3 hari kemudian dilihat apakah ada infeksi benjolan gitu ya di area suntikan itu berarti positif TB gitu ya. Kemudian ada juga foto toraknya. Kami ada program, silakan mendaftar disebarluaskan pada masyarakat untuk mendaftar ya, program Bronsen dan juga Mantap itu di nomor HP Puskesmas 0858 0711 6765. Kemudian untuk berat badan ya, untuk ini ya, status pertumbuhan yang berbahaya gitu ya, yang berisiko gitu ya. Ini berat badan kurang, di bawahnya garis merah ini ya. Banyak garis merah di sini. Kemudian yang ini resiko berat badan lebih, di atasnya garis oranye. Ini harus kita sampaikan kepada orang tuanya. Kalau kurang dari di bawahnya garis merah berarti ada permasalahan, entah itu permasalahan tadi ya bisa infeksi, bisa karena sakit batuk pilek dan lain-lain gitu ya. Bisa karena diare, bisa nggak mau makan gitu. Kemudian kalau di sini kita harus memberikan anak-anak kita itu aktivitas fisik gitu ya. Kalau makannya nggak boleh dikurangi Bapak Ibu, tapi harus ditambah aktivitasnya gitu. Mungkin dia kaum rebahan gitu ya, suka tidur-tiduran aja gitu. Akhirnya harus ditambah
aktivitas fisiknya untuk yang risiko lebih. Kemudian untuk, nah ini ya Bapak Ibu kita bisa melihat ini garis-garis pertumbuhannya yang ini yang baik adalah yang mengikuti garis pertumbuhan seperti ini. Kalau yang turun seperti ini itu tidak baik ya jelas ya. Ini naik tapi tidak adekuat gitu ya, tidak mengikuti garis pertumbuhan. Ini juga kalau yang ini melebihi gitu ya, melebihi naik tapi melebihi garis pertumbuhan. Naiknya terlalu banyak gitu ya. Ini juga pertumbuhan yang tidak baik. Tapi kalau misalkan ini di anak-anak yang sempat turun gitu ya, sempat turun banyak, kemudian dia naik dan kemudian dia mengikuti itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk plotting grafik panjang badan ya dan tinggi badan menurut umur kemarin sudah saya jelaskan. Nah, di sini contohnya adalah laki-laki dengan usia 12 bulan dan panjangnya itu 70 cm gitu ya. 12 bulan di sini ditarik garis ke sini, 70 cm di sini, bertemu di sini gitu ya titiknya. Nah, ini di bawahnya garis merah gitu ya. Di bawahnya min 2 sampai dengan min 3 ya. Berarti dia adalah pendek. Gitu ya. Tindak lanjutnya menginformasikan kepada orang tua ya kalau ada permasalahan tumbuh kembang. Gitu. Dan program kalau di sini berarti sudah stunting gitu ya. Nah ini sebaiknya ini kita apa namanya ukur gitu ya, kita pantau setiap bulan agar tidak terlanjur kaset gitu ya stunting. Kalau karena sudah di bawahnya garis merah sudah stunting itu akan sangat kompleks ya. Ibu-ibu biasanya ininya masalahnya bukan hanya GTM saja, bukan hanya penyakit infeksi gitu ya. Sudah sangat kompleks permasalahannya. Apalagi kalau anaknya sudah di atas usia 2 tahun itu kita akan sangat susah untuk memberikan intervensi. Jadi sebisa mungkin dipantau setiap bulan gitu ya agar tidak sampai berada di bawah garis merah untuk tinggi badan terutama ya kalau berat badan mungkin masih bisa mengejar gitu ya tapi kalau tinggi badannya itu kalau sudah di bawah garis merah itu berat badannya juga biasanya sama gitu ya di bawah juga gitu itu yang susah gitu untuk kita mengintervensinya karena kalau disuruh makan gitu ya misalkan kita kasih makanan gitu ya makanan tambahan anak yang pendek ini akan jadi gemuk gitu ya tapi tingginya nggak naik gitu ya jadi malah double masalahnya sudah pendek gemuk lagi gitu ya tapi kalau jadi yang itu yang bikin susah gitu ya intervensinya kalau anak-anak yang sudah stunting gitu sudah pendek itu kita susah untuk mengintervensi jadi untuk mencegahnya yaitu kalau sebisa mungkin eh, T gitu ya, 2T, 1T lah itu harus sudah diintervensi. 2T gitu sudah harus diintervensi gitu. Ya. Jangan sampai terlambat sampai ber-TT-TT gitu baru diintervensi. Oke, hanya sampai di sekian gitu ya untuk penimbangan dan pengukuran berat badan dan tindak lanjutnya. Nanti kita untuk selanjutnya kita masuk ke stimulasi perkembangan. Nanti kita masuk ke video selanjutnya aja ya.